Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Shalom, Tuhan, puji nama Tuhan. Saat pagi minggu yang indah ini kita bersyukur bersama-sama kita boleh datang ke rumah Tuhan. Kita mau sujud di bawah kaki Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan dan besarkan namanya yang kudus. Dan kita mau memberikan yang terbaik, yang terindah hanya bagi Tuhan saja lewat pujian dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu kita mau serahkan ibadah kita dari awal pertengahan sampai pada akhir. Biar kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengurapi jalannya ibadah kita saat hari ini. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Sungguh pertolongan kami datangnya daripadamu Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang menjadikan semuanya indah Tuhan. Dan saat pagi hari ini adalah pagi hari yang indah. Kiranya turun berkat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhir, melawat setiap kami umat-Mu, mulai dari bangku yang paling depan sampai yang paling belakang. Tidak ada satu pun yang terlewatkan oleh lawatan Roh Kudus saat pagi hari ini. Tuhan, buat setiap kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kami mau puji dan puja nama-Mu, dan kami mau agungkan kebesaran nama Tuhan lewat pujian kami. Mari Tuhan, kami luaskan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dan kami bebaskan roh Tuhan untuk menjamah setiap hati kami, sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami akan membawa dan menerima berkat Tuhan yang baru daripada-Mu saat kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan tetapkan. Tuhan sudah mengurapi mereka. Urapan Allah dari tempat yang maha tinggi memberkati mereka semuanya, sehingga pelayanan yang akan diberikan saat pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhir hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bahagia menjadi milik Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Dialah yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus.
kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dialah Yang maha tinggi, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Senang saudara bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini lagi saudara. Kaulah Allah yang maha tinggi Tuhan. Kaulah Allah yang maha suci. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia menjadi milik Tuhan. Haleluya. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Katakan kami bahagia menjadi milik Tuhan. Oh haleluya. Kami muliakan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus.
kita tinggikan Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia Tuhan menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami memuliakan nama-Mu Kami dengan bahagia segenap hati kami. menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya anugerah-Mu Engkau Allah luar biasa. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu selamanya Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih. Glory. Kami bahagia dan beruntung punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia selamanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Allah yang selalu kami puji, kami sembah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau luar Kami biasa. tinggikan di atas segalanya. Yesus. Haleluya. Hadir Engkau Roh Kudus di tempat ini. Kami merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Kami merasakan Engkau hadir saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita ingin selalu berlindung dalam naungan Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan mengangkat kita lebih tinggi, mengatasi badai hidup. Mari bertepuk tangan buat Tuhan, saudara. Aku ingin
ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Angkat tanganmu bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, haleluya, selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, Bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, Bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. melintasi badai Haleluya. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Ada Tuhan bersama dengan kita, membawa terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin saudara. Apapun masalah persoalan, Tuhan akan tetap setia menolong kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, langit akan bergoncang, tetapi Tuhan tetap sama. Apa yang difirmankannya akan dipenuhi oleh Tuhan. Mari saudara, masih semangat muji Tuhan. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian. Syalalala, saya cinta Yesus. Yeah. Katakan syalalala. Syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya.
Haleluya, silahkan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Semua berkat yang kami terima dari Tuhan, kami persembahkan dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih, Haleluya. dengan hati yang bersuka cita. Kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Biar Engkau berkati persembahan kami Tuhan, berlipat kali ganda. Engkau curahkan berkat-Mu melimpah bagi setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang bersuka cita, kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur sama-sama, katakan amin. Untuk yang bertugas, saya persilakan untuk melayani. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan jadi biji mata-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan selain memuji dan menyembah Tuhan? Kasih setia-Mu yang kami rasakan Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang kami terima lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah
kami Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu ada di hati Tuhan. Berkat-Mu yang telah Kau curahkan melebihi dari segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terutama kasih setia-Mu yang kami rasakan tak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Katakan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu kami berterima kasih biji Tuhan. mata-Mu. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Yesus? Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata Tuhan. Kami adalah orang yang beruntung jadi biji mata Tuhan. dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi biji mata Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jadi biji mata-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami jadi biji mata Tuhan. Sungguh kami sangat beruntung Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur buat semua kasih setia Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Hari lepas hari Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kami jadi biji mata-Mu Bapa. Haleluya.
Kami rasakan kasih Bebaskan roh setiamu, kami untuk menyembah-Mu. tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kau selalu ada dalam hidup kami setiap waktu, setiap saat Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami buka hati, kami buka telinga kami, dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kami biji mata-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kami berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang pernah terlewatkan dari pandangan-Mu Tuhan atas hidup kami. Engkau selalu ada dan Engkau selalu mengawasi setiap kami. Terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saat pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman. Sebab itu kami buka hati kami. Kami mau jadikan hati kami hati yang paling baik, seperti tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Sebab dari itu Roh Kudus, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu atas setiap kami pada pagi hari ini. Engkau memberikan pengertian buat kami Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar menjadi rema dalam hidup kami. Engkau mengurapi setiap kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Ya, bersyukur pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan kita masih diberi sehat, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kembali kita datang ke hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam satu kitab, yaitu di dalam kitab Ulangan 5. Kitab Ulangan 5 ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka lakukanlah semua itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tema kita pagi hari ini adalah faithful, yaitu kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup manusia itu tidak terlepas dari yang namanya bahagia dan derita. Ya, kalau orang disuruh memilih, orang pasti akan memilih hidup bahagia terus. Namun kenyataannya tidaklah demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selalu ada bahagia dan selalu juga ada yang namanya derita. Saudara mungkin Bapak Ibu sedang mengalaminya. Baik itu apakah bahagia, apakah itu menderita. Apapun kondisi yang sedang Bapak Ibu alami, biarlah bisa membuat kita untuk tetap setia ikut Tuhan. Mari kita lihat kehidupan seorang komposer yaitu Horatio Spafford. Ya, mungkin saudara belum
belum pernah dengar namanya, tapi saudara, saya percaya saudara pernah dengar lagu-lagu yang diciptakan olehnya. Ya, Horatio Spafford ini lahir di New York, Amerika. Ya, dia lahir pada tanggal 28 Oktober 1828. Dia adalah seorang Kristen yang baik. Dia aktif dalam pelayanan, ya. Bukan hanya aktif dalam pelayanan, bukan hanya sekedar terlibat, tapi dia betul-betul menjadi pelayan Tuhan yang baik. Dan lebih dari itu, di dalam kehidupan sosialnya pun dia sangat bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Karena berkat dari kehidupannya mereka bisa merasakan. Ya. Horatio Spafford ini juga seorang pengacara yang bersih. Dia juga seorang pengusaha yang sukses, banyak usaha yang dia lakukan. Dan istrinya bernama Anna. Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Dan dia juga mempunyai 4 orang anak perempuan. Namun saudara, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, itu terjadi dalam kehidupannya. Pada tahun 1871 anak pertamanya Horatio meninggal karena wabah demam berdarah. Zaman itu masih belum ada obatnya, saudara. Ya, sama seperti kemarin kita menghadapi wabah COVID, ya, yang begitu menggila, banyak orang yang meninggal. Dan saat pertama banyak orang yang meninggal itu masih belum ditemukan penangkalnya atau obatnya. Ya. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian di daerahnya terjadi kebakaran besar, kebakaran hebat. Kebakaran itu ya sangat meluas, hampir kira-kira sekitar 9 kilometer. Sampai ke tempat tinggalnya Horatio. Banyak yang mati, banyak yang tewas, banyak yang meninggal, sekitar 250-an dan bahkan 90.000, bahkan sampai 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Wah, itu kebakaran yang betul-betul hebat, saudara. Karena sangat luas kebakarannya. Dan gak bisa dipadamkan dalam waktu sehari. 3 hari api itu baru bisa mulai agak dipadamkan, diredakan. Semua banyak orang yang kehilangan tempat tinggal termasuk Horatio. Dia mengalami kebangkrutan, kerugiannya besar, sangat besar. Namun dia tetap setia mengikut Tuhan dengan sisa-sisa yang ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, beberapa saat setelah kejadian itu, Horatio mengalami pemulihan. Ya, Tuhan izinkan dia mengalami pemulihan, artinya keluarganya dipulihkan, usahanya dipulihkan, kembali baik, bisa berjalan lagi dengan lancar. Ya, dan setelah semuanya berjalan dengan baik, dia juga bisa melayani Tuhan lagi dengan baik. Dia bersama keluarganya berencana untuk mengadakan liburan, ya, ke luar negeri. Mereka mau merencanakan liburan ke Inggris. Semua sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, kalau kita mau pergi keluar kota, nggak usah jauh-jauh keluar negeri deh. Kita pasti mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Apalagi kalau kita pergi membawa anak-anak, pasti dari jauh-jauh hari itu sudah kita persiapkan sampai detail, ya. Supaya jangan sampai ada yang terlupakan. Nah, demikian juga dengan Horatio. Dia sudah persiapkan semuanya dengan baik, namun rencananya berubah. Ia harus menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnisnya yang tidak bisa ditangguhkan lagi, ya. Dan dia
adalah tidak bisa meninggalkan urusannya itu. Maka dari itu, dan dengan segala pelayanannya, dia minta istrinya untuk pergi duluan bersama anak-anaknya. Ya, istrinya bernama Anna dan anak-anaknya Margaret Lee, Elizabeth, juga Taneta, mereka disuruh berangkat duluan. Sementara Horatio belakangan setelah dia menyelesaikan urusannya. Nah, istri dan anak-anaknya mereka naik atau bertransportasi dengan kapal. Ya, kapalnya waktu itu namanya kapal Vildu. Nah, Bapak Ibu, tragedi kembali terjadi. Sudah 1 kali, 2 kali dia mengalami derita, dia mengalami musibah. Kali ini pun dia mengalami lagi. Tragedi kembali terjadi. Pada waktu kapal yang dinaiki oleh istri dan anak-anaknya Horatio, di tempat di mana kapal Titanic tenggelam, kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anak Horatio ditabrak oleh kapal besi Skotlandia. Kapalnya pecah, saudara. Itu kapal besar bisa pecah, saudara. Karena ini bukan kapal biasa yang nabrak, yaitu kapal besi. Kapalnya pecah dan hanya dalam beberapa menit langsung tenggelam. Hampir semua penumpangnya tenggelam. Hanya beberapa orang saja yang selamat. Salah satunya istri Horatio. Sementara 3 anaknya semuanya meninggal bersama dengan penumpang-penumpang yang lain. Dalam keadaan yang terguncang, ya, dalam suasana di mana istrinya Horatio ini, Anna, mengalami musibah ini, dia sendiri juga masih belum paham peristiwa yang dia hadapi. Dia masih terpana, dia diselamatkan oleh kapal penyelamat bersama beberapa orang yang selamat pada saat itu. Dan Bapak Ibu, kapal yang membawa beberapa orang yang selamat ini mendarat, ya, di Cardiff, yaitu Wales. Dan di sanalah Anna, istri Horatio, mengirim telegram kepada suaminya dengan hanya 2 kata, enggak panjang-panjang. Hanya 2 kata yang dia tulis di dalam telegram, yaitu safe alone. Artinya tuh hanya aku seorang yang selamat. Hanya dengan kata itu Horatio sudah mengerti bahwa ketiga anaknya yang bersama dengan istrinya meninggal, tenggelam. Saat dia mendengar berita ini, hatinya sungguh gundah, ya. Siapa juga yang enggak kalau dia mendengar kabar yang tidak enak, kabar yang membuat kita tidak bisa sejahtera. Begitu juga hatinya Horatio, dia gundah, hatinya bergejolak, udah enggak tahu rasanya seperti apa, ya. Dia cepat-cepat memutuskan dia pergi untuk menemui istrinya di mana istrinya berada. Di tengah perjalanan dia naik kapal, saudara, dia naik kapal juga. Di tengah perjalanan, sang kapten kapal yang dia naik itu berkata sama Horatio. Dia panggil, dia ngomong seperti ini. Saat ini kita tepat berada di mana kapal Vildu tenggelam. Jadi mereka tetap, ya, Horatio dan kapal yang dia naik itu melintasi daerah di mana kapal Titanic pernah tenggelam, lalu kapal Vildu tenggelam, dan sekarang
Horatio bersama kapten kapal yang dia naik itu, dia melintasi daerah itu. Dan dia dikasih tahu bahwa saat ini mereka sedang berada tepat di mana kapal Vidu itu tenggelam. Kemudian Horatio minta kepada kapten kapal itu untuk berhenti sejenak di tempat itu. Dia mengenang, dia melihat bagaimana itu menjadi kuburan abadi buat anak-anaknya. Sungguh sangat miris ya hatinya. Malam itu dia gak bisa tidur, Bapak Ibu. Dia hatinya terguncang dengan kepedihan yang sangat. Di Samudra Atlantik itu akhirnya Horatio menulis syair lagu yang judulnya It is well with my soul. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Dalam dia menulis syair lagu, Horatio menyadari bahwa setiap kejadian yang dialaminya itu tidak terluput dari pandangan Tuhan. Dia sadar itu. Dia melihat kembali akan kehidupannya. Bahwa setiap apapun, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya tidak pernah terluput dari pandangan Tuhan. Dan dia tetap setia mengikut Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Sekalipun ada banyak hal yang gak enak. Orang bilang ada banyak penderitaan yang harus dia alami. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan tidak melunturkan. Ya, tidak luntur. Untuk dia tetap setia mengikut Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan. Penderitaan itu tidak membuat dia luntur. Luar biasa. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua melihat dan mendengar syair yang dibuat oleh Horatio Spafford ini. Bisa ditampilkan? Ada banyak. Ya, kalau gitu sedang dipersiapkan, saya akan baca ya satu liriknya. Di dalam bait pertamanya, sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, setiap musim hidup Tuhan yang menuntun. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Betapa mulia anugerah kasih-Mu. Kau tebus seluruh hidupku, ditanggung Kalvari untuk bebaskanku. Puji dia jiwaku. Tenanglah jiwaku. Ini kata-kata dari pujiannya. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku.
sekalipun demikian, kita tidak bisa menjamin bahwa kita bisa menikmati semua, ya, merangkul semua, merengkuh semua kenikmatan hidup dunia sebagaimana banyak orang mendambakan itu. Tapi kita tetap bisa melihat Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Ya. Dan lewat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, mengajar kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kesetiaan itu bukanlah hal yang mudah. Ya. Bukanlah hal yang mudah kesetiaan itu untuk kita lakukan, untuk setia kepada Tuhan. Terkadang ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa mengalihkan kita sebagai orang percaya untuk tidak setia kepada Tuhan. Banyak, baik itu masalah, persoalan, baik masalah anak, masalah keluarga, ya, masalah pekerjaan dan yang lain-lain, banyak bisa mengalihkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk tetap setia sampai akhir. Setia sampai akhir dalam segala kondisimu. Sebab orang yang setia sampai akhir, Tuhan sudah menyiapkan mahkota. Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Demikian kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, jalan hidup manusia memang penuh dengan cerita tentang bahagia dan derita. Bagi kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita orang percaya, setiap penderitaan yang kita alami itu membuat kita semakin kokoh, menambahkan atau mengokohkan iman kita, meneguhkan iman kita, dan membawa diri kita untuk mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Dan kita yakin lewat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa Tuhan punya tujuan yang indah di balik semua peristiwa. Amin. Gak pernah ada yang sia-sia. Setiap apa yang kita alami itu tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Dan ini yang sudah dikatakan lewat syair yang diciptakan oleh Horatio Spafford ini. Ya. Tuhan punya tujuan yang baik, Tuhan punya tujuan yang indah untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Bagaimana tentang kesetiaanmu saat ini Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kesetiaanmu pada Tuhan? Mari kita perhatikan. Kesetiaan atau kata setia. Kesetiaan bukan hanya milik orang-orang tua. Kesetiaan bukan hanya milik orang tua-tua. Ya. Tapi itu juga harus ada di hati orang-orang muda. Amin. Kesetiaan itu bukan hanya orang-orang yang sudah tua saja ya, karena udah gak bisa apa-apa. Pagi Senin ke gereja, Selasa ke gereja, Rabu ke gereja, sampai hari Minggu ke gereja. Kesetiaan itu juga harus ada di hati orang-orang muda. Satu karakter yang gak mudah tadi saya katakan ya untuk dilakukan. Dan tidak mudah juga ada di hati setiap manusia. Ya Bapak Ibu. Jarang sekali orang mau setia.
Apalagi ketika apa yang diharapkan itu tidak seperti kenyataan. Betul apa betul? Ya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang dia harapkan itu tidak seperti kenyataannya. Orang mau setia kalau ada upahnya. Itu kenyataan loh saudara. Ya. Awal dia mengikut Tuhan, dia setia. Setia beribadah, setia melayani Tuhan. Lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, kesetiaannya mulai luntur. Terkena masalah, mulai tidak setia. Kelihatannya kesetiaannya itu seperti tergantung sama cuaca ya. Betul enggak? Kalau hatinya lagi cerah, dia semangat melayani Tuhan. Hatinya lagi cerah, dia menggebu-gebu untuk Tuhan. Tapi kalau hatinya sedang mendung, dia mulai tidak semangat beribadah. Dia mulai tidak semangat lagi melayani Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Kesetiaan kita harus terus konsisten. Ya, baik dalam keadaan kita bahagia, saat Tuhan berkati, saya setia. Bahkan di saat kita menderita atau mengalami sesuatu yang gak enak atau masalah, kita juga tetap setia. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jangan tergantung cuaca atau suasana hati. Jangan. Ya. Biasanya kalau anak-anak muda nih menggebu-gebu, semangat ke gereja. Karena ada sesuatu. Ya. Entah itu ada temannya yang sedang diincar, semangat. Melayani Tuhan juga kalau belum ditunjuk, om saya dong om, saya mau. Karena ada sesuatu yang sedang dia cari. Tapi begitu dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, dia mulai tidak semangat untuk melayani Tuhan. Nggak semangat lagi ke gereja. Jangan, ya. Demikian juga kita. Saudara ditempatkan dimanapun, ya. Kalau saudara saat ini ada di tempat ini, ayo kita belajar setia. Setia bukan hanya untuk orang-orang yang tua, tapi orang-orang muda pun belajar setia. Karena Tuhan sudah tempatkan engkau di tempat ini. Tuhan mau engkau bertumbuh, belajar setia, mengikut Tuhan, belajar setia, melayani Tuhan. Jangan karena tempatnya kecil, ya, orangnya tidak banyak, dia nggak mau melayani Tuhan. Dia pilih ke tempat yang lain, yang lebih besar, yang lebih meriah musiknya. Kita melayani Tuhan, belajar setia di tempat di mana Tuhan engkau tetapkan. Amin. Ya. Anak-anak muda belajar untuk setia kepada Tuhan. Tatkala Tuhan memberkati engkau, Tuhan buat semua lancar. Mulai engkau tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia dalam ibadahmu, tidak setia dalam baca firman-Mu, tidak setia dalam doa-doamu. Waktu engkau belum diberkati Tuhan, waktu engkau belum banyak berkat, waktu engkau belum diizinkan Tuhan untuk usahamu meluas, engkau belajar setia. Tapi begitu Tuhan buka dan curahkan berkat, usahamu melebar, usahamu berkembang,
engkau naik jabatan di tempat Tuhan percayakan, engkau mulai tidak setia. Tetaplah setia, jangan kesetiaan kita mengendur oleh karena berkat yang berkelimpahan. Jangan terlena. Tuhan mau setia, 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 setia sampai akhir. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi itulah ya, Tuhan mau kita setia. Tidak mudah, ya. Tapi kita punya Roh Kudus, kita minta pada Tuhan, mampukan aku untuk setia dalam situasi kondisi apapun. Dimanapun Tuhan tempatkan aku beribadah, di situ aku mau setia, di situ aku mau bertumbuh, di situ aku mau berkembang, di situ aku mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi mari Bapak Ibu, mungkin kemarin kita kurang setia. Ada berbagai hal, badai hidup. Tapi kita lihat lewat kehidupan seorang komposer ya, Horatio ini, kita bisa belajar banyak hal. Dia mengalami penderitaan yang sepertinya gak pernah ada habisnya. Saudara, tapi dia tetap belajar. Dia melihat bahwa setiap peristiwa demi peristiwa Tuhan membuat dia baik adanya. Ya, karena dia tahu Tuhan menyelamatkannya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kesetiaan kita jangan pernah luntur dari Tuhan. Amin. Jangan pernah luntur. Sebab apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita setia, kita bisa berkata seperti Horatio, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tenanglah jiwaku. Ya, jiwa kita bisa tetap memuji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita semua, kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar setia kepada Tuhan. Ya, sebab semua yang terjadi dalam hidup kita itu baik adanya dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita belajar dari kehidupan seorang Horatio. Ada banyak juga tokoh dalam Alkitab seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Ayub. Sekalipun penderitaan demi penderitaan dia alami, tetapi tidak membuat kesetiaannya luntur kepada Tuhan. Penderitaan itu membuat dan mengokohkan imannya, membuat dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana dengan kesetiaanmu saat ini Bapak Ibu Saudara? Apakah yang sedang saudara alami membuat saudara tetap setia mengikut Tuhan? Masih belum berat. Tuhan katakan setiap apapun yang terjadi, setiap pencobaan demi pencobaan, Tuhan katakan mengajar kita untuk kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Sebab tatkala kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari saat ini secara pribadi kita minta pada Tuhan. Tuhan, mampukan kami memiliki hati yang setia kepadamu. Mari kita belajar setia di dalam hati kita. Belajar setia di dalam pikiran kita. Belajar setia di dalam segala perbuatan kita. Seiring sejalan dengan kehendak Tuhan. Memang seringkali kita tidak mampu oleh karena berbagai hal. Tapi kita ingat kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan kesetiaannya sampai di kayu salib.
Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bisa membandingi dan menandingi kesetiaan yang Tuhan sudah nyatakan di atas kayu salib? Tidak akan pernah bisa kita membalas segala kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu belajar setia kepada Tuhan. Kesetiaan bukan sekedar janji, tapi kesetiaan membutuhkan komitmen yang bukan sekedar diucapkan lewat bibir, lewat perkataan, tapi komitmen yang keluar dari dasar hati. Tuhan, aku mau belajar setia kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian dengan sepenuh hati. Oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Saya minta leader untuk maju. Kau setia, Bapa, kau mulia, karena jiwaku akan bersamamu. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat puji dengan sepenuh hati. Kita mengingat betapa setianya Tuhan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu sudah terima kesetiaan daripada Terima Tuhan kasih. Yesus. Yang tergantung di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Kini kita saatnya mau setia kepada Tuhan. Amin. Bapa, kau setia. Amin. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadiratmu. Amin. Dia menunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Tuhan sudah menunjukkan kasih setiamu saat ini lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita setia sampai akhir dalam segala kondisi kita. Amin Tuhan. Bapa kau setia, tunjukkan kasih setiamu.
besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melebihi segalanya dalam hidup kami. Ada badai, masalah, persoalan, tapi semuanya itu tidak melebihi kasih Tuhan. Tidak melebihi kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau belajar setia seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Doa untuk firman Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Pagi hari ini kami diajar untuk tetap setia kepada Tuhan sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung kami. Karena bagi orang yang setia sampai akhir, Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Roh Kudus berikan kami kesetiaan untuk tetap mengikut Tuhan. Bahkan setiap pelayan Tuhan berikan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang kami kerjakan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak akan membanggakan apa yang kami bisa lakukan. Kami tetap akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya lewat pelayanan hamba-Mu ada banyak orang diteguhkan kembali bagi mereka yang kurang setia, bahkan yang tidak setia sama sekali. Mereka yang akan melihat tayangan YouTube, mereka yang mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubah mereka. Dan kami pagi hari ini yang ada di tempat ini, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan. Ya, baik, kita berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah dengan baik pagi hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati firman Tuhan, kami menikmati pujian dan penyembahan yang menguatkan kami, dan biarlah ini membuat kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerakan 1000, kiranya mulai hari ini dari yang tidak ada Tuhan jadikan ada. Amen. Supaya kerinduan kami ada anak-anak muda yang diberangkatkan, bahkan siapapun juga bisa berangkat bersama-sama kalau memang pertemuan raya itu diadakan. Tapi kalau hanya RC Pemuda, kami rindu supaya dari tempat ini ada anak-anak remaja, anak-anak muda yang bisa dikirim pergi bersama-sama menikmati zaman Tuhan bersama dengan anak-anak muda yang lain dari GOP, supaya mereka bertumbuh dan ketika mereka kembali mereka bisa membangun gereja ini dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, setiap rupiah yang akan kami masukkan ke tabungan itu akan menjadi berkat. Amen. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang hari ini mereka membawa makanan, kiranya Tuhan memberkati mereka seperti Marta yang menyiapkan hidangan bagi Tuhan Yesus. Dan biarlah jerih payah mereka Tuhan perhitungkan. Amen. Sehingga mereka terus diberkati Tuhan. Amen. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami akan pulang, kami akan menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan segala kemurahan Tuhan. Sekarang jemaat yang kukasihi, kita akan pulang dan kita juga akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Setelah saudara dan saya menikmati ibadah pagi hari ini, ibadah ini akan disempurnakan Tuhan. Dan saudara akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itulah doa kami yang
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biarlah Tuhan menjawab doa kami. Haleluya, amin. When